Bismillahirrahmanirrahim. Dia termasuk mencela Rasulullah SAW. Iya, kalau dia tahu sudah disampaikan berita ke dia tapi tidak mau tahu, gitu kan? Ulama masukkan dalam mencela. Ulama memasukkan dalam mencela, jadi nggak boleh, gitu kan? Jadi kalau sudah tahu itu Rasulullah SAW tidak kerjakan, begini loh adabnya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang Nabi tidak contohkan atau ajarkan, kan gitu. Apa itu sunnah? Sesuatu yang Nabi SAW ajarkan dan contohkan. Jadi ini dua hal yang bentrok nih, antara satu sunnah, satu bid'ah. Makanya para ulama mengatakan orang yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Menghidupkan satu sunnah mematikan satu bid'ah. Menghidupkan satu bid'ah berarti mematikan satu sunnah. Dan juga yang sunnah ini banyak sekali, banyak. Untuk apa buat bid'ah? Yang diperintahin aja ribuan hadis gitu. Habisin umur di situ. Kenapa buat yang ini gitu? Oh ini karena baik. Baik, yang sunnah tidak baik. Kan yang sunnah baik gitu. Kenapa enggak ini? Kenapa sibuk dengan ini gitu? Ini banyak orang yang tidak paham nih. Lalu kemudian dia mempertahankan lagi. Kan begini, kan begitu. Wah, itu memang Wahabi, itu memang garis keras, itu memang begini. Loh, kamu cuma diajak untuk ikutin sunnah Nabi. Hanya itu. Kenapa harus malah sekarang mencaci maki orang yang mengingatkan? Bukannya terima kasih ya, iya. Kan gitu. Ini kan bijaksana. Ini loh yang Nabi yang contohi, yang selama ini kita akui sebagai utusan Allah, ya. Kita cintai beliau, maka lakukan sunnahnya. Bayangkan indahnya kalau orang hidupin sunnah. Dan begini ya, orang ikutin sunnah Bapak Ibu sekalian hidupnya akan mudah. Karena mudah, semua ada panduannya. Yang bid'ah ini pasti rumit, subhanallah, rumit gitu. Orang yang sunnah itu pasti mudah. Sampai ada beberapa orang yang mengakuin depan saya, dia bilang, Ustaz, setelah saya hadir pengajian sunnah, subhanallah, saya rasakan Islam ini kayak mudah, simple, enak gitu loh. Dulu waktu saya masih lakukan bid'ah, rumit. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada gini. Kadang-kadang duduk ritual, zikir, teriak-teriak berjam-jam, tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang tuh ke rumah. Gak ada rasa iman, gak ada terasa, gak ada. Sholat subuhnya tetap kebablasan, tidak sholat tahajud, gak ada sesuatu yang... Tapi kalau hadir di majelis ilmu, memang qala Allah, qala Rasul, ini loh dikerjain yang Rasul perintahin, yang Nabi ini Nabi tidak perintahin, tidak usah dikerjain, disimpel-simpel kan, malah lebih enak. Pulang memang kita jadi tahu ada panduan hidup kan gitu. Jadi untuk apa nih bid'ah? Nah ulama mengatakan orang yang sudah tahu itu bid'ah, Nabi nggak ajarin tapi dia ngotot, ini bisa masuk, berbahaya sekali. Nanti bisa masuk pada itu, walaupun belum ada ulama yang langsung mengatakan itu akan membawa, karena bid'ah ini dibagi dua ulama. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa pada kekufuran, seperti orang menyembah-nyembah kuburan, menyembelih pada selain Allah. Itu bid'ah karena Nabi nggak suruh, Nabi nggak pernah praktekin, bahkan Nabi larang, gitu kan? Ini mukaffiran. Kalau ini sudah berbahaya, bisa kufur, sudah jelas. Tapi kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah khilafiyah, bid'ah yang masih ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak, seperti kunut subuh atau tidak, kerasin basmalah atau tidak. Ini karena ada dalil, tapi lemah atau tidak lemah, gitu saja. Khilaf di antara ulama. Maka ini tidak masuk dalam masalah yang sedang kita bahas ya. Tidak masuk ini. Yang masuk adalah yang pertama, yang bid'ah mukaffirah. Nah kalau dia sudah jelas masuk kepada bid'ah mukaffirah, kamu tidak boleh loh minta-minta pada kuburan. Ah nggak apa-apa. Loh Rasulullah nggak contohin loh. Ah saya nggak mau tahu. Misal, maka ini sudah nggak diragukan ini. Bahaya sekali gitu kan. Tapi kalau masalah khilafiyah, seperti misalnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, ini adalah murid dan guru kan. Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hadis tentang kunut subuh adalah semua boleh dipakai, nggak masalah. Imam Ahmad mengatakan lemah hadisnya, maka Imam Ahmad tidak memakainya, menganjurkan muridnya jangan ada yang kunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut, kan gitu. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad waktu bertemu, hai Ahmad, muridnya memang, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu tentang hadis, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ngerti hadis daripada kami. Imam Ahmad memang ahli hadis gitu kan. Tapi Imam Ahmad waktu melemahkan hadis tentang kunut, ditanya juga oleh murid-muridnya. Wahai Imam Ahmad ditanya imam itu kiai. Kalau kami sholat di belakang Syafi'i, pengikut Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak, apa kata beliau? Kalau kau tidak mau kunut, jangan sholat subuh. Maksudnya harus ikut kunut. Gimana caranya kau nggak ikut? Ada hadisnya kok. Cuman ini lemah atau enggak?
Saya anggap lemah. Imam Syafi'i bilang nggak anggap lemah, masih khilaf di sini. Yang penting ada dalilnya gitu kan. Tidak boleh divonis nih. Ini harus difahami karena banyak ikhwan dan akhwat kita tidak bisa bedain di sini. Mana yang mukaffirah, mana yang bisa membawa pada kekufuran kayak menyembelih kepada selain Allah, meyakini bahwasanya tanah kuburan bisa bermanfaat, ya kan, benda, batu, ini semua ini bahaya bawa kemusyrikan gitu kan. Ini mukaffirah. Tapi kalau yang masih ada khilaf terutama ada dalil, maka ini